Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ernest Nurjayanti, NIM 1944041034. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan keterampilan komunikasi konseling, di mana keterampilan komunikasi konseling ini merupakan tugas mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampu oleh dosen Suciani Latif, MPD. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekadar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Konseling sebagai suatu profesi berkembang sejak awal tahun 1900-an, teman-teman. Dengan kemunculan 3 tokoh utama dalam konseling, yaitu Frank Parson, J.C.B. Davis, dan Clifford Beers. Nah, konseling merupakan salah satu cara khusus untuk membantu orang lain yang melibatkan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan khusus. Sebagai suatu ilmu, konseling beroperasi dengan memanfaatkan sebagai keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan dan teori yang telah tervalidasi. Nah, menurut Glantz, Hansen, Stefik, dan Warner pada tahun 1982, konseling bersifat interdisipliner yang mengaplikasikan konsep-konsep dari ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, dan filsafat. Konseling sebagai suatu ilmu memiliki ikatan disipliner dengan bidang psikologi, sosiologi, antropologi, biologi, kesehatan, dan ilmu lainnya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan konsep umum komunikasi. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Ini menurut Zambrodi pada tahun 2009. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Ini menurut Effendi pada tahun 2003. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Dictionary of Behavioral Science ini menyajikan 6 pengertian komunikasi. Yang pertama, yaitu penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem saraf dan penyampaian gelombang-gelombang suara. Kedua, yaitu penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, yaitu pesan yang disampaikan. Yang keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturannya sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima, pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lain. Dan yang selanjutnya yaitu pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Dasar filsafat komunikasi. Nah,
Dasar filsafat komunikasi ini, Peirce menegaskan filsafat tidak seharusnya dimulai dari ide murni yang diibaratkan sebagai pengalaman seorang gelandangan yang berpetualang di suatu jalanan tanpa adanya pemukiman manusia. Tetapi filsafat harus dimulai dengan ide-ide yang akrab dan kompleks yang melekat dalam dialog manusia. Selanjutnya, Peirce menjelaskan bahwa setiap interaksi komunikasi, baik asertif maupun interogatif, terkait dengan sesuatu secara bersama oleh kedua pihak. Kerangka semiotika Peirce menekankan bahwa komunikasi secara samar-samar dan secara umum dapat digambarkan sebagai kompleksitas proses isyarat. Nah, di mana pihak-pihak yang terlibat mengacu pada materi tertentu secara teoritis dikonseptualisasikan sebagai objek dengan efek dan konsekuensi tertentu, dirangkum oleh orang yang menginterpretasikan. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Nah, komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Menurut pendapat Susanto dan Astrid pada tahun 1976. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakannya. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja sama perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Nah, konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau khusus pula. Menurut Gelder pada tahun 2005. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, teman-teman, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan, dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Konselor dihadapkan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengentasan permasalahan individu. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan kelengkapan penguasaan berbagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah berbagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin keilmuan. Penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling.
konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling, sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan si konseli. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan sesuatu yang sangat urgent, karena terkait erat atau menunjang efektivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberikan peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.